Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Ya, di pertemuan pertama kita sudah membahas salad Indonesia. Nah, untuk pertemuan yang kedua kita masuk ke materi sup Indonesia. Ya, baik kita simak, saya jelaskan. Silakan diperhatikan ya. Oke. Sop. Sup Indonesia adalah suatu hidangan cair yang berasal dari kaldu atau stok dengan penambahan bumbu dan bahan isian yang dihidangkan sebagai hidangan pembuka, makanan ringan, atau sebagai pelengkap makanan pokok ya. Jadi sup itu suatu hidangan yang berbentuk cair ya, yang berasal dari kaldu. Kaldunya sendiri itu ada kaldu ayam, ada kaldu daging atau beef, dan dagingnya itu bisa menggunakan daging sapi atau daging kambing ya. Tuh. Dan dengan penambahan bumbu serta isian yang dihidangkan itu sudah berbeda namanya ya. Kalau sup dihidangkan dengan isian ayam itu namanya sup ayam ya. Tetapi kalau sup diisi dengan daging kambing atau daging sapi atau iga sapi atau buntut sapi atau jeruan itu jelas sudah berbeda namanya ya. Kalau isiannya berupa jeruan yang dicampur dengan daging itu namanya soto Betawi ya. Tetapi kalau hanya daging sapi saja itu namanya bisa masuk ke dalam kategori sup daging ya. Jelas sampai di sini. Nah, sup sendiri bisa digunakan sebagai makanan hidangan pembuka ya, bisa sebagai makanan ringan atau cemilan atau sebagai pelengkap makanan pokok ya. Pelengkap makanan pokok itu maksudnya di sini kita makan kalau tanpa kuah seret ya, itu yang dimaksud dengan sebagai pelengkap makanan pokok ya, pendamping makanan pendamping ya, biar ada variasi rasa dari makanan yang kita santap. Oke, jelas ya. Oke. Nah, pengertian kaldu atau stok sendiri adalah cairan yang berasal dari perebusan tulang atau daging, unggas, ikan, sayur-sayuran, dan bahan pemberi aroma serta bisa memberi rasa ya. Nah, tadi di sop itu kan ada kaldu ya. Nah, kaldu itu merupakan cairan ya. Cairan yang dihasilkan dari tulang atau daging ya. Bisa tulang kambing, bisa tulang sapi atau daging kambing atau daging sapi juga bisa ya. Lalu unggas. Unggas bisa biasanya kita menggunakan ayam ya. Lalu ada ikan. Ikan pun sama. Biasanya digunakannya hanya tulang ya. Itu biasanya digunakan dalam pembuatan sop tom yum ya. Lalu ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu bisa masuk ke dalam kategori buket garni ya atau merpoa. Nah, sayur-sayuran serta pemberi aroma rasa ini yang dimaksud kalau dalam makanan kontinental itu buket garni atau merpoa. Jelas ya? Oke. Nah, fungsi kaldu atau stok itu ada 4 jenis ya. Yang pertama sebagai bahan dasar dalam pembuatan sop atau soto ya. Yang kedua sebagai bahan penyedap yang ditambahkan pada masakan tertentu. Contoh kalian membuat apa ya, tumisan tuh, itu bisa kalian menggunakan stok. Lalu yang ketiga untuk merangsang alat pencernaan. Merangsang alat pencernaan itu terutama lidah ya.
alat pengecap kita. Jadi kita sebelum memulai makanan yang berat, itu perlu lidah kita itu perlu dirangsang. Agar apa? Agar selera makan kita muncul atau bergairah, atau selera makan kita itu membesar. Ya, jadi kita bisa makan banyak. Tuh. Ya, yang keempat itu sebagai nutrisi yang diberikan untuk orang sakit. Orang sakit itu perlu makan yang dikasih dengan kaldu juga, ya. Tuh, jelas sampai di sini. Yuk, kita lanjut. Nah, di sini ada bumbu dalam pembuatan kaldu atau stok, ya. Bumbu di sini itu ada berbagai macam jenis bumbu. Nah, ada yang pertama ada jahe, ada serai, ada laos, ada daun salam, ada kencur dan ada daun jeruk. Ya, bumbu-bumbu di sini itu memiliki fungsi, ya, fungsi dalam pembuatan stok. Yang pertama itu kalau kalian membuat atau merebus ayam, tentunya kalian kasih jahe, serai, atau daun salam dan daun jeruk tentunya, ya. Itu untuk menghilangkan aroma amis, ya. Ya tidak menghilangkan sih, mengurangi, ya. Syukur-syukur bisa hilang, ya. Tuh. Kalau dalam pembuatan masakan di Indonesia, bumbu-bumbu ini tidak akan lupa tentunya, ya. Nah, terutama laos sama daun salam. Itu bumbu pokok atau rempah-rempah pokok dalam pembuatan masakan Indonesia, ya, jelas ya. Oke. Yang selanjutnya itu ada rempah-rempah dalam pembuatan kaldu atau stok. Nah, rempah-rempahnya di sini itu ada banyak juga. Saya ambil hanya 6 saja, ya. Yang pertama itu adalah lada putih. Karena apa? Orang Indonesia biasanya menggunakan lada putih daripada lada hitam, ya. Karena sudah tradisi dan rasanya pun jelas berbeda. Lada putih sama lada hitam. Oke. Lada putih itu biasanya condong agak pedas. Kalau lada hitam itu pedasnya itu pedas hangat. Tuh, ya. Lalu ada cengkeh. Cengkeh dalam masakan Indonesia itu bisa digunakan dalam campuran bahan makanan apa aja, ya. Tentunya fungsinya itu hanya untuk aroma saja, ya. Nah, kalian kalau membuat sup itu cengkehnya itu jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu aromanya sangat kuat dan malah bisa bikin mual. Itu cengkeh, ya. Lalu yang ketiga ada kemiri. Kemiri itu biasanya digunakan dalam pembuatan sup ayam, ya. Biasanya sup ayam kalau humid atau buatan ibu-ibu rumah tangga itu dicampur dengan bumbu putih. Nah, bumbu putih itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Tuh, ya. Lalu ada kayu manis. Kayu manis itu biasanya digunakan dalam pembuatan soto atau sup iga, sop buntut, ya. Dan ingat, dalam pembuatan sop buntut atau sop iga, jika kalian menggunakan kayu manis, jangan terlalu banyak. Ingat, jangan terlalu banyak. Karena apa? Kayu manis akan mempengaruhi warna, bisa merubah warna dari stok kalian itu, ya. Stok kalian kalau terlalu banyak kayu manis itu akan menjadi warnanya kemerahan, ya. Tuh. Lalu ada biji pala. Biji pala biasanya digunakan hanya untuk aroma. Penggunaannya itu hanya sedikit saja, ya. Kalau terlalu banyak itu bisa membuat ngantuk. Jelas ya sampai di sini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ada jenis-jenis sop Indonesia. Sop di Indonesia atau
soto di Indonesia itu ada berbagai macam jenis, ada banyak jenisnya. Ya, saya ambil hanya 6 saja contohnya. Dan tentunya di sini pun ada yang sudah familiar dengan kalian, bahkan ada juga yang belum pernah kalian jumpai. Oke, ya. Yang pertama kita bahas ke soto ayam. Soto ayam tentunya sudah familiar ya. Nah, soto ayam itu stoknya tentunya terdiri dari atau terbuat dari tulang ayam. Ya, tulang ayam yang direbus nanti keluar sarinya, sari ayamnya. Itu namanya soto ayam, kuahnya. Nah, soto ayam sendiri ada berbagai macam isian. Ada soun, ada potongan kol, ada toge, tentunya ada ayam suwir ya. Ayamnya itu biasanya disuwir-suwir. Itu soto ayam. Nah, biasanya disajikan dengan bahan atau makanan pelengkap lainnya. Salah satunya emping, ada telur ayam yang sudah direbus, ada sambal, ada kecap manis, ada jeruk nipis. Ya, kalau soto ayam Surabaya itu biasanya dikasih dengan koya. Koya itu apa Pak? Koya itu terbuat dari kerupuk bawang yang dicampur dengan bawang putih yang sudah digoreng. Itu dihaluskan jadi satu, itu sudah menjadi koya. Ya, oke. Bawahnya itu ada sop iga. Nah, sop iga itu isiannya itu terdiri dari iga sapi biasanya. Dan ada sayuran sop wortel sama kentang ya. Itu isian dari sop iga. Nah, kaldunya itu kita ambil dari lemak dari iganya tersebut ya. Iga yang sudah direbus itu akan mengeluarkan sarinya ya. Ingat, pembuatan kaldu. Kalau kalian menggunakan apapun ya, baik ayam maupun sapi, entah itu buntutnya atau iganya, itu kalian rebus dulu 1 kali ya. Air mendidih, lalu ayam atau daging atau buntut atau iga yang sudah kalian cuci itu kalian masukkan. Udah, kalian aduk-aduk, itu kan nanti akan keluar buih-buihnya, ya Banda. Nah, lalu kalau sudah berbuih seperti itu, buihnya itu biasanya berwarna abu-abu ya, coklat keabu-abuan. Tuh, itu kalian matikan kompornya, kalian ambil, angkat baik ayam, tulang sapi, iga atau buntutnya. Kalian ambil, kalian cuci. Cuci sudah bersih, kalian panaskan lagi air. Panaskan lagi sampai air mendidih, baru buntut atau iga atau ayam atau tulangnya itu kalian masukkan kembali. Jadi kita melalui 2 kali proses perebusan ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama itu kan itu mengeluarkan kotoran, sisa darah yang menempel di tulang atau ayam, buntut atau iga sapi. Tujuannya yang pertama, perebusan pertama itu hanya untuk menghilangkan darahnya saja, sisa darah yang menempel. Ya. Setelah itu kita masukkan ke air rebusan yang kedua. Nah, dari yang rebusan yang kedua itu sudah bisa kalian bumbuin. Ya, kalau untuk isu iga itu biasanya kita campur dengan wortel sama kentang, ya. Tuh. Lalu ada sebelah kanannya itu ada sop ayam. Nah, sop ayam di sini itu biasanya kalau ibu-ibu kalian masak, ya, atau mbah kalian yang memasak, itu isiannya wortel, kentang, kol, kembang kol, dan tentunya ada ayamnya sendiri ya. Dan kuah stoknya itu dicampur dengan bumbu putih. Nah, itu homemade atau sop rumahan. Tetapi kalau sop biasanya orang-orang hotel atau restoran membuat itu tanpa menggunakan bumbu putih, tapi menggunakan merpoa.
dan buket garni, ya. Itu bawang merah, bawang putih, onion atau bombay, biji pala, batang daun bawang, batang seledri, ada wortel, ya, bonggol wortelnya itu atau wortel yang keras itu, tua itu kita gunakan. Udah, itu disote jadi satu, kita masukkan ke air yang sudah mendidih itu bisa untuk aroma, ya. Tuh. Nah, setelah aroma sudah keluar, baru kita bumbuin. Ada garam, ada lada, ada gula pasir, ada penyedap tentunya. Kalau di restoran atau di hotel ya. Tetapi kalau di rumah itu selera kalian masing-masing. Kalau kalian mau menggunakan penyedap ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu selera, ya. Lalu sebelah kanannya lagi ada soto Betawi. Ya, nah ini soto Betawi. Kalian mungkin sudah ada yang tahu, ada yang belum tahu, dan mungkin ada yang sudah pernah menyantapnya dan ada juga yang belum pernah, ya. Isian soto Betawi. Isian soto Betawi itu biasanya campuran antara jeruan sama daging, ya. Dan isian sayurnya pun ada wortel, ada kentang. Hanya dua itu. Sama dikasih tomat. Oke. Nah, kuahnya sendiri itu terbuat dari stok yang sudah dicampur dengan susu dan santan. Ingat perbedaannya ya di sini ya. Perbedaan soto Betawi sama sop daging atau sop iga atau sop buntut nanti yang akan saya jelaskan, itu berbedanya hanya di kuah. Oke. Kuahnya itu kalau soto Betawi terdiri dari susu, santan, dan stok yang dicampur jadi satu. Ya. Jadi rasanya tuh rasa creamy dari susunya itu. Dan gurihnya itu dari gurih santan. Itu ya. Nah, biasanya pelengkapnya itu ada emping, ada jeruk nipis, ada sambal tentunya. Oke, jelas sampai di sini untuk soto Betawi. Jelas ya. Kalau sudah, lanjut ke atasnya. Itu ada sop konro Makassar. Apa itu Pak sop konro Makassar? Nah, sop konro Makassar itu menggunakan iga sapi. Biasanya menggunakan iga sapi. Ya. Bedanya apa Pak? Sop iga sama sop konro Makassar. Perbedaannya di kuah sama isiannya. Ya. Nah, kalau konro Makassar itu kuahnya hitam berasal dari kluwek, ya. Kluwek itu di samping kanannya itu di kiri maaf, di samping kirinya itu ada biji kluwak itu, ya, yang belum dipecah. Nah, caranya gimana Pak? Kok bisa hitam? Apakah itu dimasukkan utuh seperti itu atau gimana? Nah, itu kluwak itu ada cangkang. Jika kalian pegang itu akan keras. Itu teksturnya keras. Nah, kalian pecah saja. Di dalamnya itu warnanya itu hitam. Kalian ambil itu dalamnya, dagingnya itu. Sudah, kalau sudah kalian campur dengan bawang merah, bawang putih, kemiri, alias bumbu putih, ya. Kalian jadi satu, kalian giling atau kalian haluskan. Kalau sudah dimasak, ditumis atau disote sampai matang. Ciri-cirinya gimana Pak jika keluak itu sudah matang? Nah, di sini jika kalian menumis bumbu, ya, menggunakan minyak sedikit. Ingat, minyaknya sedikit. Yang namanya menumis atau saute itu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak sedikit. Ya, ingat. Lalu sudah kalian haluskan, kalian masak terus, dan nanti si minyaknya itu akan keluar dengan sendirinya, memisah dari ampasnya itu yang sudah kalian haluskan tadi. Itu ciri-ciri bumbu yang sudah matang. Ya, tuh.
Nah, kalau sudah matang seperti itu, bisa kalian campur ke dalam stoknya itu atau kuahnya. Yang tentunya ada isian iga kambingnya atau iga sapi biasanya menggunakannya ya. Tergantung selera kalian, kalian pengen dari iga kambing atau iga sapi, monggo. Isiannya itu hanya iga, nggak ada sayuran yang lain. Bahan pelengkapnya pun sama. Ada soto maaf, ada jeruk nipis sama sambal biasanya. Oke, nggak perlu kalian pakai kecap lagi karena itu kan warnanya sudah hitam, ya. Rasanya gurih, ya. Oke. Atau kalau kalian penasaran dengan rasanya mirip dengan rawon. Nah, kalau rawon itu kan dagingnya itu menggunakan daging ya, daging potongan daging ya. Nah, kalau konro ini menggunakan potongan iga. Tuh rasanya mirip seperti rawon. Tuh, jelas sampai di sini. Nah, kalau sudah jelas, kita masuk ke geser ke kiri atau di gambar tengah itu ada namanya sop buntut. Sop buntut itu terbuat dari kaldu yang diambil oleh atau dicampur dengan yang sudah tercampur dengan sari dari buntut sapi biasanya menggunakannya ya. Jadi buntutnya itu yang kalian rebus itu akan mengeluarkan sari. Itu namanya stoknya, stok dari buntutnya itu ya. Nah, isiannya pun sama dengan sop iga, yaitu kentang sama wortel. Sama, mirip, cuman beda proteinnya aja. Kalau sop iga ya menggunakan iga, kalau sop buntut itu menggunakan buntut. Ya, biasanya buntut itu buntut kan kecil pak, memang panjang, tapi kan memang ada tulangnya pak. Itu kan tulangnya besar. Ada yang digunakan itu yaitu tulang belakang sapi, ya tulang belakang yang mendekati dengan buntut, ya atau ekor sapi itu. Itu yang digunakan. Itu namanya buntut sapi, ya. Bukan buntut yang masih ada bulunya itu tuh enggak. Itu kan enggak ada tulangnya, ya enggak. Tulangnya tulang lunak itu. Nah, oke. Ya ini salah satu atau contoh jenis-jenis sop di Indonesia, ya. Jadi jika kalian penasaran dengan rasanya, silahkan kalian boleh beli atau boleh bikin sendiri, lalu kalian santap dengan keluarga kalian. Apalagi di jam makan siang. Wah, segar sekali rasanya, mantap. Apalagi sampai berkeringat. Wah, perut kenyang, tinggal bubuk ciang, ya enggak? Mantap enggak? Oke ya. Nah, sekarang tadi di awal sampai akhir sudah saya jelaskan. Tugas untuk kalian, tugas pertama, silahkan kalian resume atau ringkas penjelasan dari saya yang tadi ya. Diresum, ditulis di buku catatan masing-masing, jangan lupa. Lalu hasilnya difoto dan kirim ke classroom masing-masing. Ingat, ngirim tugas biar dapat nilai hanya di classroom. Kalau lewat Japri itu tidak akan mendapatkan nilai. Ingat ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat.